Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita hening sejenak. Tarik napas dalam, rasakan detak jantung yang terus berzikir tanpa henti. Malam ini kita akan menapaki perjalanan batin yang menyingkap rahasia besar. Bagaimana sholat malam mampu membuka pintu-pintu keajaiban yang tersembunyi, menyinari hati yang gelap, dan menenangkan jiwa yang lelah. Di tengah hiruk pikuk dunia yang tak pernah berhenti, Allah memanggil kita di saat yang paling sunyi. Dan disinilah kita akan belajar merasakan panggilan itu. Merasakan kehangatan cintanya yang begitu lembut menyapa hati. Jika Anda merasakan ketenangan saat mendengar pesan ini, jangan ragu untuk memberikan like sebagai tanda syukur. Dan tuliskan doa atau pengalaman spiritual Anda di kolom komentar, agar lebih banyak hati yang ikut tersentuh dan terinspirasi. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima cahaya ilahi. Bab 1. Panggilan sunyi di tengah gelapnya malam. Di tengah heningnya malam, ketika suara dunia mereda dan semua orang terlelap dalam mimpi, ada panggilan yang lembut namun mendalam, seolah datang dari langit yang pekat. Saat itu, dunia seakan berhenti berputar, memberi ruang bagi hati untuk berbisik kepada Tuhannya. Tidak ada hiruk pikuk kendaraan, tidak ada suara bising percakapan manusia, hanya ada sunyi yang begitu murni, seakan menyelimuti bumi dengan kelembutan. Dalam kesunyian itulah sholat malam menjadi undangan yang tak kasat mata, sebuah panggilan bagi jiwa-jiwa yang rindu pada kedamaian sejati. Mereka yang menjawab panggilan ini bukanlah orang-orang yang sempurna, tetapi mereka yang berani bangun dari lelapnya tidur, membawa hati yang penuh harap untuk bersujud kepada Sang Maha Mendengar. Bangun di tengah malam bukan sekadar menggerakkan tubuh dari kasur yang nyaman, tetapi sebuah perjalanan jiwa. Setiap langkah menuju tempat sholat adalah perjalanan yang dipenuhi kesadaran bahwa dunia ini hanyalah sementara, sementara keabadian menanti di balik pintu rahmat Allah. Saat kaki menyentuh lantai yang dingin, hati menjadi hangat karena tahu bahwa ia sedang berjalan menuju pertemuan dengan Sang Pencipta. Tidak ada hiasan kata-kata, tidak ada yang perlu dipamerkan, karena sholat malam adalah percakapan rahasia, hanya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan percakapan itu lebih berharga dari segala harta dunia, sebab di dalamnya ada rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Dia. Ketika takbir pertama terucap, suasana hati berubah, seolah-olah semua beban hidup, segala keresahan dan kegelisahan yang selama ini dipendam, pelan-pelan menguap bersama air mata yang jatuh dalam sujud. Malam memberikan kesempatan bagi jiwa untuk jujur, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Di siang hari seseorang mungkin terlihat kuat, tersenyum di depan banyak orang, namun di malam hari, ia berani menangis di hadapan Allah, mengungkapkan luka yang terdalam. Dan justru dari air mata itulah lahir kekuatan baru. Sholat malam menjadi tempat penyembuhan batin, tempat jiwa yang lelah menemukan pelukan kasih sayang ilahi yang tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Kesunyian malam adalah anugerah. Dalam keheningan itu, suara hati terdengar lebih jelas, dan bisikan iman menjadi lebih mudah diterima. Tidak ada gangguan, tidak ada distraksi, hanya ada seorang hamba yang berhadapan langsung dengan Tuhannya. Saat itu hati menjadi lebih sensitif terhadap pesan-pesan ilahi. Setiap ayat yang dibaca terasa lebih dalam, setiap doa terasa lebih bermakna. Malam menjadi saksi perjalanan batin seseorang, bagaimana ia belajar untuk merendah, memohon ampunan, dan menguatkan iman. Dan siapapun yang pernah merasakan manisnya sholat malam akan merindukan saat-saat itu, karena di sanalah ia merasa paling dekat dengan Allah. Pada akhirnya, panggilan sunyi di tengah malam bukanlah sekadar ajakan untuk menambah ibadah, tetapi sebuah undangan cinta. Allah tidak memanggil kita karena Dia membutuhkan doa kita, tetapi karena Dia ingin kita merasakan keindahan berada di dekatnya. Sholat malam adalah bukti bahwa cinta ilahi itu nyata, karena bahkan di saat manusia tertidur, Tuhan tidak pernah berhenti membuka pintunya. Mereka yang menjawab panggilan itu akan merasakan bahwa hidup ini tidak lagi terasa berat, karena ada kekuatan tak terlihat yang mengalir ke dalam jiwa. Malam yang sunyi itu, pada hakikatnya adalah hadiah dari Allah bagi hati yang mau mencarinya.
Bab 2. Solat malam sebagai cermin hati. Solat malam adalah saat ketika seseorang benar-benar melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Di siang hari, kita terbiasa memakai banyak peran sebagai pekerja, orang tua, teman, atau pemimpin. Namun di tengah malam yang sunyi, semua peran itu ditanggalkan. Tidak ada yang tersisa selain seorang hamba yang berdiri di hadapan Tuhannya. Dalam momen ini, seseorang mulai menyadari kelemahannya, kegagalannya, serta dosa-dosa yang mungkin disembunyikan dari manusia. Solat malam mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Ia memaksa hati untuk jujur, untuk mengakui segala kekurangan, sekaligus memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Saat itu manusia tidak hanya melihat dirinya dari mata dunia, tetapi dari kacamata ilahi. Di dalam solat malam, seseorang menemukan sebuah cermin batin. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca dengan khusyuk, ayat itu seperti berbicara langsung ke dalam jiwa, seolah mengungkap sisi terdalam dari diri kita yang jarang kita sadari. Kadang ayat yang dibaca terasa seperti teguran, mengingatkan akan kesalahan yang terlupa. Kadang pula ia menjadi penghibur, seolah pelukan lembut dari Allah yang menenangkan hati yang gundah. Inilah keajaiban solat malam. Ia membuat seseorang tidak hanya beribadah, tetapi juga merenung, menilai dirinya, dan menemukan arah hidup baru. Dalam kesunyian, suara hati terdengar lebih jernih, dan itu menjadi langkah awal menuju perubahan diri. Banyak orang merasa jauh dari Allah bukan karena mereka tidak beriman, tetapi karena mereka jarang memberi waktu untuk berbicara dengannya. Solat malam membuka ruang itu. Saat tubuh lelah, mata berat, dan dunia sunyi, seseorang memutuskan untuk bangun dan berbicara dengan Allah. Keputusan itu sendiri sudah cukup untuk membuat malaikat mencatat amal besar. Karena hakikatnya, bangun untuk solat malam adalah bukti cinta. Orang yang mencintai akan rela mengorbankan kenyamanan, termasuk tidur yang nyenyak. Dan dalam pengorbanan kecil itu, Allah menghadiahkan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dalam momen-momen hening itu, seseorang mulai memahami bahwa semua ujian hidup hanyalah cara Allah mendekatkannya padanya. Solat malam mengasah jiwa untuk bersabar, untuk menerima segala ketetapan dengan hati yang lapang. Ia mengajarkan bahwa kesedihan tidak selamanya buruk, karena justru kesedihan seringkali menjadi alasan seseorang mendekat pada Tuhannya. Dengan setiap sujud, hati yang keras perlahan melunak. Dengan setiap doa, keyakinan tumbuh bahwa tidak ada masalah yang lebih besar dari kasih sayang Allah. Malam yang hening menjadi saksi transformasi batin seseorang yang tadinya rapuh menjadi lebih kuat. Dan ketika matahari pagi mulai muncul, mereka yang mengisi malamnya dengan solat akan merasakan energi berbeda. Bukan hanya tubuh yang terasa segar, tetapi hati mereka pun terasa ringan. Solat malam menjadi cermin yang membersihkan noda hati, memberi arah hidup, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Itulah mengapa para ulama dan orang-orang bijak selalu menganggap solat malam sebagai rahasia kekuatan spiritual. Karena siapapun yang terbiasa melihat dirinya di cermin malam akan mampu menghadapi terang siang dengan keberanian dan kebijaksanaan. Bab 3. Ketika langit terbuka untuk doa. Di waktu malam, terutama di sepertiga malam terakhir, langit seolah menjadi lebih dekat dengan bumi. Ada hadits yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia dan menyeru hamba-hambanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan." Kalimat ini, meski sederhana, memiliki makna yang sangat dalam. Ia menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah, betapa Dia selalu menunggu hamba-hambanya untuk berbicara dengannya. Solat malam adalah kesempatan emas untuk menjawab panggilan tersebut. Saat kebanyakan orang memilih tidur, orang-orang pilihan bangun untuk mengadu dan meminta. Tidak ada yang lebih indah daripada menyadari bahwa doa kita saat itu sedang berada di waktu terbaik untuk diangkat ke langit. Suasana malam yang sepi membuat doa terasa lebih tulus. Tidak ada kebisingan dunia yang mengalihkan perhatian. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada aktivitas manusia yang ramai. Yang ada hanyalah seorang hamba yang duduk atau berdiri di hadapan Tuhannya. Dalam keadaan itu, kata-kata doa mengalir begitu saja. Tidak dibuat-buat, tidak penuh formalitas. Setiap kalimat yang keluar dari bibir seolah langsung mengetuk pintu langit. Seringkali seseorang yang berdoa di malam hari merasakan kelegaan luar biasa, meskipun doanya belum terkabul secara nyata. Sebab
rasa lega itu datang dari keyakinan bahwa Allah sedang mendengarkan. Sholat malam juga menjadi latihan bagi jiwa untuk bersungguh-sungguh. Tidak mudah untuk bangun di tengah malam saat tubuh lelah, mata berat dan kasur begitu nyaman. Namun justru dari perjuangan kecil itulah lahir keajaiban. Allah melihat upaya kita, sekecil apapun itu, dan Dia menghargainya. Setiap usaha untuk bangun dan berdoa di malam hari akan berbuah kekuatan spiritual yang besar. Banyak orang bijak mengatakan, barang siapa mengisi malamnya dengan doa, maka siangnya akan dipenuhi keberkahan. Kalimat itu bukan sekadar ungkapan, melainkan pengalaman nyata dari mereka yang merasakan keajaiban doa malam. Doa-doa malam bukan hanya permintaan akan rezeki atau kesuksesan dunia. Doa-doa itu seringkali menjadi ungkapan syukur, penyesalan, dan permohonan ampun. Saat dunia tertidur, seseorang yang menangis dalam sujudnya sedang merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Tangisan di malam hari adalah tanda bahwa hati kita masih hidup, masih peka terhadap dosa, dan masih berharap pada rahmat Allah. Bahkan, meski tidak ada manusia yang tahu atau mendengar, Allah mencatat setiap air mata itu sebagai amal besar. Inilah bukti bahwa doa malam memiliki kekuatan untuk membersihkan jiwa dan menguatkan hati. Pada akhirnya, malam adalah waktu di mana langit terbuka lebar, dan doa-doa mengalir seperti anak sungai menuju samudra kasih sayang Allah. Mereka yang membiasakan diri dengan doa malam akan merasakan keajaiban yang sulit dijelaskan. Hati mereka menjadi lebih tenang, hidup mereka terasa lebih terarah, dan keyakinan mereka terhadap janji Allah semakin kuat. Sholat malam bukan hanya ibadah tambahan, tetapi sebuah kunci untuk membuka pintu rahasia kehidupan, di mana doa-doa menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita di tengah gelapnya dunia. Bab 4. Ketenangan jiwa yang lahir dari sujud malam. Ketika seseorang memutuskan untuk bangun di tengah malam, ia sedang memilih jalan yang jarang dilalui orang lain. Dunia seakan tertidur lelap, namun ia terjaga dengan hati yang bergetar mengingat Allah. Di dalam keheningan itu, setiap takbir, setiap rukuk, dan setiap sujud terasa berbeda. Ada keheningan yang menenangkan, ada rasa damai yang menyelimuti hati, seolah dunia ini tak lagi memiliki beban yang berat. Sujud malam bukan hanya gerakan tubuh, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Saat kening menyentuh bumi, seorang hamba menyadari betapa kecil dirinya, betapa rapuh hidupnya, namun sekaligus betapa luas kasih sayang Allah yang tak pernah meninggalkan dirinya walau sekejap pun. Ketenangan ini tidak bisa diperoleh dengan harta, jabatan, atau kekuasaan. Banyak orang mencari kedamaian dengan berbagai cara. Liburan ke tempat indah, mengumpulkan kekayaan, atau mencari pengakuan orang lain. Namun kedamaian sejati tidak datang dari luar, ia lahir dari hubungan hati dengan Allah. Sholat malam adalah salah satu pintu untuk meraih ketenangan itu. Dalam setiap bacaan Al-Quran, hati yang gersang akan kembali lembut. Dalam setiap doa, hati yang gelisah akan kembali tenang. Inilah yang membuat para salafus syalih selalu menekankan pentingnya sholat malam. Mereka tidak hanya mengejar pahala, tetapi juga ketenangan batin yang menjadi kekuatan sejati untuk menghadapi kehidupan. Di malam yang hening, manusia belajar mendengarkan suara hatinya. Saat dunia sunyi, suara itu menjadi jelas, membawa pesan-pesan yang mungkin terabaikan di tengah kesibukan siang. Sujud malam menjadi waktu refleksi, waktu untuk mengevaluasi perjalanan hidup. Di sana seseorang belajar menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, meskipun tak semua yang terjadi sesuai keinginan. Malam mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir dari kepasrahan, dari pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang tidak memiliki daya apa-apa kecuali atas izin Allah. Inilah makna terdalam dari sujud malam. Sebuah pengakuan tulus bahwa segala kekuatan dan rezeki hanya berasal darinya. Seseorang yang merasakan ketenangan dalam sholat malam akan memiliki keteguhan hati di siang hari. Dunia mungkin mengguncang, cobaan mungkin datang bertubi-tubi, tetapi hatinya tetap kokoh. Ia tahu bahwa setiap malam ia memiliki waktu untuk kembali menguatkan diri, untuk kembali mengisi batin dengan energi spiritual. Orang yang terbiasa dengan sholat malam seperti memiliki benteng yang tak terlihat. Batinnya tidak mudah hancur meskipun fisiknya diuji.
Itulah mengapa para ulama selalu menekankan bahwa sholat malam adalah sumber kekuatan seorang mukmin. Ketika fajar mulai menyingsing, orang yang mengisi malamnya dengan doa akan merasakan ketenangan yang berbeda. Senyumnya lebih tulus, hatinya lebih ringan, dan langkahnya lebih mantap. Sujud malam telah membersihkan jiwanya dari keruwetan dunia. Ia seperti seseorang yang baru saja mandi di lautan rahmat Allah, keluar dengan hati yang segar dan pikiran yang jernih. Ketenangan ini adalah hadiah yang tidak ternilai, sebuah rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang mau bangun dari tidurnya, meninggalkan kenyamanan sementara demi meraih ketenangan yang abadi. Bab 5. Rahasia kekuatan di balik kesunyian malam. Kesunyian malam bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah panggung rahasia tempat Allah menanamkan kekuatan ke dalam hati hambanya. Ketika seseorang rela bangun di saat orang lain terlelap, ia sedang menempuh perjalanan spiritual yang tidak terlihat mata manusia, namun sangat berharga di sisi Allah. Di malam itu, setiap helaan napas menjadi zikir, setiap doa yang terucap menjadi anak panah yang menembus langit. Kesunyian bukan lagi sekadar hening, tetapi terasa hidup, dipenuhi energi spiritual yang tidak bisa diukur. Mereka yang merasakan rahasia ini akan memahami bahwa kekuatan seorang mukmin bukan hanya pada fisiknya, tetapi pada hubungan hatinya dengan Tuhannya. Banyak orang besar, para ulama, bahkan tokoh-tokoh dunia yang sukses menjadikan waktu malam sebagai sumber kekuatan. Mereka sadar bahwa untuk menghadapi siang yang penuh tantangan, hati perlu dipenuhi cahaya malam. Saat malam tiba, seorang mukmin yang bangun untuk sholat malam sesungguhnya sedang membangun fondasi kehidupannya. Ia sedang menanam benih keteguhan hati, kebijaksanaan, dan keberanian. Orang-orang yang rajin sholat malam tidak mudah gentar menghadapi masalah hidup, karena mereka tahu bahwa setiap malam adalah kesempatan untuk memperbarui kekuatan batin mereka. Rahasia terbesar dari kesunyian malam adalah hadirnya ketenangan yang melahirkan energi spiritual. Dalam keheningan itu, seseorang dapat mengurai benang kusut dalam pikirannya, menyelesaikan pertarungan batinnya, dan menemukan jawaban dari masalah-masalah hidup yang sulit dipecahkan di siang hari. Banyak orang yang mengaku menemukan solusi atau ide-ide besar setelah bangun malam untuk berdoa dan merenung. Hal ini menunjukkan bahwa malam memiliki rahasia yang tidak dimiliki waktu lain. Ia adalah waktu di mana hati lebih mudah tersambung dengan ilahi, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih terbuka terhadap petunjuk. Kesunyian malam juga mengajarkan arti kesabaran dan pengorbanan. Bangun di saat orang lain tidur bukanlah hal mudah. Perlu tekad, disiplin, dan cinta kepada Allah yang tulus. Namun justru dalam pengorbanan kecil itu ada keberkahan besar. Allah mencintai hamba-hamba yang rela meninggalkan kenikmatan tidur demi sujud kepadanya. Malaikat-malaikat pun mencatat nama-nama mereka dan doa-doa mereka dijaga hingga sampai kepada Allah. Kesunyian malam yang dirasakan hamba-hamba ini tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, ia menjadi tempat pertemuan paling indah dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, kekuatan sejati tidak terletak pada banyaknya pengikut, harta, atau kedudukan, tetapi pada keteguhan hati yang dibentuk oleh doa di tengah malam. Orang yang terbiasa berdoa di malam hari akan terlihat tenang, meskipun badai kehidupan menerpa. Mereka memiliki rahasia yang tidak semua orang tahu. Kekuatan spiritual yang lahir dari kesunyian malam. Inilah rahasia yang menjadikan seorang mukmin tampak kokoh meski dunia di sekelilingnya berguncang. Kesunyian malam adalah sekolah hati, tempat di mana Allah mendidik hamba-hamba pilihannya untuk menjadi kuat dengan cara yang tidak terlihat oleh manusia. Bab 6. Malam sebagai waktu penyucian jiwa. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, jiwa manusia seringkali ternodai oleh berbagai dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Hati yang semula bersih perlahan menjadi buram karena kemarahan, iri hati, kesombongan, atau rasa putus asa yang menyelinap tanpa disadari. Malam hadir sebagai waktu penyucian jiwa, saat di mana setiap orang dapat kembali membersihkan hatinya di hadapan Allah. Sholat malam bukan hanya sarana mendekatkan diri, tetapi juga obat bagi hati yang terluka dan sarana untuk membersihkan diri dari beban dosa. Ketika dunia terdiam dan hati bergetar dalam sujud,
seseorang merasakan seolah-olah seluruh kotoran jiwa dibersihkan oleh air mata taubat yang tulus. Malam memiliki keajaiban tersendiri dalam proses penyucian ini. Tidak ada sorot mata manusia, tidak ada penilaian dunia, hanya ada Allah yang Maha melihat setiap gerak hati. Dalam suasana itu, seseorang dapat berbicara dengannya tanpa batas, memohon ampunan atas segala dosa, bahkan yang tidak diketahui orang lain sekalipun. Sujud di tengah malam menjadi sebuah deklarasi bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, yang tidak mampu menutupi kesalahan di hadapan Tuhan. Namun justru dari pengakuan itu lahirlah ketenangan. Hati yang mau mengakui dosa dan memohon ampunan akan merasakan beban hidup yang perlahan terangkat. Seakan Allah sendiri memeluknya dengan penuh kasih. Salat malam juga mendidik seseorang untuk tidak hanya meminta ampun, tetapi juga berkomitmen memperbaiki diri. Setiap malam menjadi kesempatan untuk mengevaluasi hari yang telah lewat, menyesali kesalahan, dan merencanakan hari esok dengan lebih baik. Inilah salah satu rahasia mengapa orang-orang saleh memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Mereka tidak membiarkan dosa-dosa menumpuk tanpa penyesalan. Mereka membersihkan hati setiap malam, sebagaimana seseorang membersihkan tubuhnya dari kotoran setiap hari. Dengan demikian, jiwa mereka tetap ringan dan mampu melihat kehidupan dengan kejernihan. Malam sebagai waktu penyucian jiwa juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua orang mampu menundukkan egonya untuk mengakui kesalahan di hadapan Allah. Namun mereka yang sanggup melakukannya akan merasakan kemuliaan yang luar biasa. Allah mencintai hamba yang bertaubat, dan taubat di tengah malam memiliki nilai yang tinggi di sisinya. Setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam terakhir menjadi saksi bahwa hati masih hidup, masih rindu pada kebaikan, dan masih berharap pada rahmat Allah yang tidak pernah habis. Malam dengan kesepiannya justru menjadi saksi cinta terbesar seorang hamba kepada Tuhannya. Pada akhirnya, penyucian jiwa yang terjadi di malam hari bukan hanya membersihkan hati dari dosa, tetapi juga memperkuat tekad untuk hidup lebih baik. Orang yang terbiasa mengisi malamnya dengan sholat dan doa akan merasakan hidupnya lebih ringan, langkahnya lebih mantap, dan hatinya lebih tenang. Ia sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Allah, dan setiap malam adalah pintu maaf yang selalu terbuka. Malam tidak lagi hanya waktu untuk tidur, melainkan waktu untuk menyegarkan hati, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Sang Maha Penyayang. Bab 7. Malam sebagai sumber kekuatan spiritual. Malam adalah anugerah yang tidak hanya memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi jiwa yang ingin mendekat kepada Tuhannya. Di tengah dunia yang penuh tekanan, kekhawatiran, dan ambisi, manusia seringkali merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Salat malam hadir sebagai cara Allah memulihkan energi spiritual yang hilang di siang hari. Ketika seseorang bangun untuk sujud di keheningan malam, ia tidak hanya memperbarui hubungan dengan Allah, tetapi juga memperkuat ketahanan jiwanya. Seperti pohon yang membutuhkan air untuk tetap hidup, hati pun membutuhkan salat malam untuk tetap segar, kokoh, dan tidak mudah rapuh menghadapi cobaan. Kekuatan spiritual yang lahir dari malam tidak tampak oleh mata manusia. Orang yang rajin sholat malam mungkin tidak terlihat berbeda secara fisik, tetapi dalam batinnya ada ketenangan yang luar biasa. Ia mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin, mengambil keputusan dengan hati yang bersih, dan memandang hidup dengan kacamata yang penuh hikmah. Bab 8. Cahaya hidayah di tengah gelapnya malam. Dalam gelapnya malam, ketika dunia tertidur lelap dan suasana terasa hening, cahaya hidayah justru seringkali datang dengan begitu lembut. Malam yang gelap tidak lagi terasa menakutkan bagi mereka yang bangun untuk sholat malam, karena di dalam gelap itu, hati mereka diterangi oleh cahaya iman. Sholat malam adalah sarana bagi Allah untuk membimbing hamba-hambanya. Setiap ayat yang dibaca, setiap doa yang terucap, menjadi cahaya kecil yang perlahan-lahan menerangi hati yang gelap. Banyak orang menemukan arah hidup mereka di waktu-waktu seperti ini, bukan karena mereka lebih pandai, tetapi karena mereka bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan bisikan hidayah dari Allah di tengah kesunyian malam.
Cahaya hidayah tidak selalu datang dalam bentuk suara atau mimpi yang jelas. Ia sering hadir dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti hati, atau keyakinan yang tak tergoyahkan tentang keputusan yang harus diambil. Orang yang terbiasa mengisi malamnya dengan doa dan sholat akan merasakan panduan yang lebih jelas dalam hidupnya. Hidayah itu hadir perlahan, mengikis kebingungan, menghapus keraguan, dan menuntun langkah seseorang menuju jalan yang benar. Inilah salah satu rahasia besar sholat malam. Ia menjadikan hati lebih peka terhadap petunjuk Allah, lebih mudah menerima kebenaran, dan lebih cepat kembali kepadanya saat tersesat. Dalam kesunyian malam, seseorang belajar mendengarkan. Siang hari terlalu ramai, terlalu banyak suara dan kesibukan yang membuat hati sulit fokus. Namun malam memberi ruang untuk hening, dan dalam keheningan itulah hati menjadi lebih terbuka terhadap petunjuk ilahi. Banyak ulama mengatakan bahwa mereka menemukan kebijaksanaan bukan dari banyaknya ilmu yang mereka baca, tetapi dari doa-doa panjang di malam hari. Karena ilmu tanpa hidayah hanyalah informasi, sedangkan ilmu yang disertai hidayah menjadi cahaya yang menerangi hidup. Sholat malam adalah salah satu pintu yang membuka akses kepada cahaya ini. Cahaya hidayah juga mengubah cara seseorang memandang hidup. Mereka yang terbiasa bangun malam akan memiliki pandangan yang lebih luas, lebih bijak, dan tidak mudah terjebak pada emosi sesaat. Hal ini terjadi karena hati mereka sudah dibiasakan untuk tenang, untuk berserah kepada Allah, dan untuk selalu mencari petunjuk sebelum bertindak. Orang seperti ini tidak mudah panik saat diuji, tidak mudah sombong saat diberi nikmat, karena ia tahu bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah. Inilah buah dari hidayah, hati yang seimbang, pikiran yang jernih, dan langkah yang penuh keyakinan. Pada akhirnya, malam bukan hanya tentang kegelapan, tetapi juga tentang kesempatan untuk mencari cahaya. Orang yang menjadikan malam sebagai waktu untuk bermunajat akan selalu memiliki cahaya dalam dirinya. Meskipun dunia di sekelilingnya terasa gelap, cahaya itu adalah hidayah, sebuah karunia yang tidak bisa dibeli, tetapi hanya bisa diraih dengan ketulusan hati dan kesungguhan dalam mendekat kepada Allah. Sholat malam adalah jalan menuju cahaya itu, dan siapapun yang merasakannya akan mengerti bahwa hidayah adalah hadiah terbesar dalam hidup. Bab 9. Sholat malam sebagai penjaga hati dari kegelapan. Hati manusia adalah pusat kehidupan spiritualnya. Ketika hati bersih, hidup terasa terang. Tetapi ketika hati gelap, segalanya terasa berat dan penuh kebingungan. Dunia yang kita tinggali penuh dengan godaan, kebisingan, dan berbagai kesibukan yang sering membuat hati lalai dari mengingat Allah. Sholat malam hadir sebagai benteng yang melindungi hati dari kegelapan. Dalam keheningan malam, saat dunia tertidur, seseorang dapat kembali membersihkan jiwanya, menenangkan pikirannya, dan memperbarui tekadnya untuk terus berada di jalan yang lurus. Sujud di tengah malam adalah cara terbaik untuk membersihkan hati dari debu dunia yang menempel sepanjang hari. Sholat malam memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur dengan logika semata. Ia adalah latihan batin yang menguatkan kepekaan hati terhadap dosa dan kesalahan. Setiap sujud yang dilakukan di tengah malam adalah pengakuan bahwa manusia lemah, bahwa ia tidak mampu menghadapi kehidupan sendirian. Kesadaran ini membuat hati menjadi rendah hati, tidak sombong, dan tidak mudah terjerumus dalam kesalahan. Dengan rutin melaksanakan sholat malam, hati akan terbiasa merasa dekat dengan Allah, dan jarak itu menjadi tameng yang melindungi dari pengaruh buruk hawa nafsu dan godaan dunia. Banyak orang merasakan kedamaian yang luar biasa setelah bangun malam untuk sholat. Kedamaian ini bukan hanya perasaan sesaat, tetapi efek jangka panjang yang menjaga hati tetap tenang meskipun dunia di sekitarnya penuh masalah. Ketika hati terbiasa tenang, seseorang lebih mudah mengambil keputusan dengan bijak dan tidak terburu-buru. Sholat malam melatih seseorang untuk sabar karena bangun di waktu orang lain tidur bukanlah hal yang mudah. Namun pengorbanan itu dibalas dengan hati yang lebih kokoh dan jiwa yang lebih bersih. Ketenangan hati inilah yang menjadikan sholat malam sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Sholat malam juga mengajarkan kita untuk tidak menunda taubat. Ketika dunia sunyi dan hanya ada diri kita dan Allah, hati menjadi lebih jujur melihat kesalahan diri.
Inilah waktu terbaik untuk memohon ampun dan memperbaiki diri. Banyak orang menunda taubat karena merasa masih ada waktu, padahal hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Salat malam melatih kita untuk selalu siap kembali kepada Allah kapan saja, dengan hati yang siap, bersih, dan tenang. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa salat malam adalah salah satu tanda keikhlasan seorang hamba. Pada akhirnya, salat malam adalah penjaga hati dari segala kegelapan. Dunia ini penuh dengan fitnah dan kesibukan yang bisa membuat hati keras dan lupa kepada Sang Pencipta. Tetapi dengan salat malam, hati akan selalu lembut, penuh cinta, dan sadar akan keberadaan Allah. Hati yang terjaga adalah harta yang tidak ternilai harganya. Ia tidak hanya membawa ketenangan di dunia, tetapi juga menjadi cahaya yang menuntun kita di akhirat kelak. Dengan demikian, bangun malam untuk sujud bukan sekadar ibadah, tetapi sebuah cara untuk menjaga cahaya iman, agar terus menyala di dalam hati kita. Bab 10. Puncak keajaiban malam yang menjadi jalan pulang. Di balik keheningan malam, tersembunyi sebuah rahasia besar. Malam bukan hanya tentang tidur dan istirahat, tetapi juga tentang kesempatan untuk kembali pulang kepada Sang Pencipta. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup seringkali membawa kita jauh dari kesucian awal jiwa kita. Kesibukan dunia, ambisi, dan kegelisahan perlahan menjauhkan kita dari ketenangan yang hakiki. Namun, salat malam hadir sebagai jembatan untuk pulang, untuk kembali ke titik awal di mana hati hanya bergantung kepada Allah. Dalam sujud panjang di tengah malam, manusia mengakui kelemahannya, menanggalkan topeng dunia, dan berbicara dengan Tuhannya dengan kejujuran yang tak bisa ditutupi. Inilah puncak keajaiban salat malam. Ia menjadi jalan pulang bagi hati yang tersesat. Salat malam tidak sekadar ibadah yang menguras tenaga, melainkan perjalanan spiritual yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Di saat orang lain tertidur pulas, seorang hamba yang bangkit di malam hari seakan dipanggil ke ruang istimewa untuk berbicara dengan Tuhannya secara langsung. Tidak ada gangguan, tidak ada penonton, hanya ada hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Malam yang sunyi menjadi saksi bisu doa-doa yang mengalir tulus, air mata yang menetes tanpa suara, dan hati yang merintih memohon ampunan. Disinilah jiwa seseorang dikuatkan, dihidupkan kembali, dan diberi ketenangan yang tidak bisa ditemukan di siang hari yang ramai. Keajaiban terbesar dari salat malam bukanlah pada keindahan kata-kata doa yang diucapkan, tetapi pada ketundukan hati yang begitu dalam. Ia adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Cinta itu membuat seseorang rela mengorbankan kenyamanan tidur demi beberapa rakaat sujud yang mungkin terlihat sederhana, namun nilainya lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Allah menjanjikan bahwa setiap tetes air mata, setiap doa yang keluar dari hati yang tulus di tengah malam tidak akan sia-sia. Malam yang gelap menjadi saksi bahwa cinta sejati seorang hamba kepada Tuhannya tidak diukur dengan kata-kata, tetapi dengan kesediaan untuk bangkit di saat dunia tertidur. Bagi mereka yang merasakan nikmatnya salat malam, malam tidak lagi terasa gelap, melainkan dipenuhi cahaya yang tak terlihat oleh mata. Cahaya itu berasal dari hati yang bersih, dari doa-doa yang tulus, dan dari keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. Inilah keajaiban yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang merasakannya sendiri. Hati yang sebelumnya penuh kegelisahan menjadi ringan, pikiran yang kacau menjadi tenang, dan langkah hidup menjadi lebih terarah. Salat malam adalah kunci untuk menemukan ketenangan yang sejati, bukan ketenangan yang bergantung pada keadaan dunia, tetapi ketenangan yang bersumber dari Allah. Dan pada akhirnya, salat malam adalah undangan untuk pulang. Pulang bukan berarti akhir dari perjalanan hidup, tetapi kembali kepada Allah di setiap detik kehidupan. Malam mengajarkan kita bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, dan salat malam adalah salah satu cara terbaik untuk selalu mengingat tujuan akhir kita. Bagi hati yang rindu kepada Tuhannya, malam bukanlah waktu untuk tidur semata, tetapi sebuah kesempatan emas untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Maka marilah kita sambut malam dengan sujud, karena di sanalah rahasia hidup terbuka, di sanalah hati kita menemukan rumahnya yang sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan malam ini mengingatkan kita bahwa di setiap sujud ada pintu rahmat yang terbuka.
Jangan pernah meremehkan doa di tengah malam, karena di sanalah hati kita benar-benar berbicara dengan Allah. Semoga pesan ini menjadi cahaya yang menuntun langkah kita untuk semakin dekat kepadanya. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah yang Maha Penyayang, lembutkan hati kami untuk selalu rindu kepadamu. Lapangkan jalan hidup saudara kami yang mendengarkan pesan ini. Berikan ketenangan dalam jiwa mereka, kesehatan dalam tubuh mereka, dan kelapangan rezeki dalam hidup mereka. Jauhkan kami semua dari kesedihan yang berlarut dan dekatkan kami dengan cinta dan ridha-Mu. Amin. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar agar kita semua bisa saling menguatkan di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.